Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang merupakan kunci dari banyak rahasia yang kita alami. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa." Firman itu adalah kunci, karena di situ ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Kalau kita ingin hidup, berarti harus belajar dari Tuhan Yesus dan meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita ingin menemukan jalan, berarti kita juga harus bersatu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kebenaran dan keselamatan. Maka mari kita merenungkan apa yang dimaksudkan ketika Tuhan menyatakan kepada kita bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang pertama adalah karena Yesus adalah jalan, kita harus mengikuti jalan itu untuk memperoleh keselamatan. Apapun definisinya. Penebusan dari dosa, kehidupan kekal, itulah keselamatan. Dan jalan Tuhan apa? Jalan Tuhan juga sudah dikatakan kepada kita. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka jalan Tuhan adalah jalan salib, jalan penyangkalan diri. Kalau kita ingin memperoleh keselamatan, kita harus menempuh jalan itu. Jadi yang utama adalah kita memikul salib kita masing-masing. Dan dalam bahasa lain, Tuhan menyampaikan bahwa jalan salib itu adalah jalan korban. Seluruh hidup Yesus adalah sebuah pengorbanan, sebuah penebusan. Maka dia disebut sebagai sang penebus. Karena memang dia menebus dosa kita. Hidupnya adalah penebusan bagi kita semua. Maka dimanapun kita, kalau kita bisa menjadikan diri kita korban, tebusan, kita akan memperoleh keselamatan itu. Sebetulnya sakramen perayaan Ekaristi adalah sebuah komitmen untuk menjadi korban. Ketika imam atau prodiakon membagikan hostia adalah korban. Dan ketika dia mengatakan inilah tubuh Kristus dan umat menerimanya dengan mengatakan amin, itu berarti sebuah percakapan. Apakah engkau mau dan bersedia menjadi korban karena cinta? Dan umat mengatakan amin. Ya, saya mau menjadi korban karena cinta. Dan itulah jalan Tuhan. Maka dengan menempuh jalan korban, mencintai, dan karena itu bersedia dengan ikhlas berkorban, justru kita memperoleh keselamatan. Yang berikutnya untuk bisa selalu mengikuti Yesus adalah belajar juga dari apa yang menggerakkan Tuhan. Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi bukan digerakkan oleh senang tidak senang. Ketika Tuhan Yesus dan para murid sudah lelah, karena terlalu sibuk melayani, mengajar, menyembuhkan, sampai makan pun tidak sempat, Tuhan Yesus meminta kepada para muridnya untuk beristirahat sejenak ke tempat yang sunyi. Dan karena itu mereka menyeberang. Tetapi begitu sampai di seberang, orang sudah berkumpul lebih banyak. Karena mereka tahu jalan darat, jalan yang lebih singkat sampai ke tujuan itu. Dan di sini yang menjadi kunci yang perlu kita teladani juga. Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang seperti domba tanpa gembala. Dan karena itu Tuhan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Bukan oleh senang tidak senang, bukan oleh kebencian, bukan oleh sakit hati, bukan oleh sesuatu yang negatif. Tetapi digerakkan oleh belas kasih. Maka itu juga jalan bagi kita. Kalau kita mau memperoleh jalan kebenaran dan kehidupan, kita juga harus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Bukan masalah senang tidak senang.
Jadi itulah yang harus kita ikuti. Dan karena digerakkan oleh belas kasihan dan selalu menjadikan dirinya sebagai korban, justru Tuhan bisa mengalahkan segalanya. Bahkan kematian ketika diterima, tidak dihindari tetapi diterima sebagai silih, sebagai korban karena mencintai, maka kematian pun kalah, tidak berkuasa atas kita. Ada sebuah pepatah dari Native Amerika yang mengatakan bahwa meskipun aku sudah pergi dari dunia ini, tetapi kalau orang-orang yang kutinggalkan mencintaiku, maka aku tetap hidup di dalam mereka. Itulah kehidupan kekal, cinta yang mengalahkan kematian. Karena itu juga Maria Magdalena tetap pergi ke makam, meskipun tahu Yesus dimakamkan. Karena bagi Maria Magdalena, tidak masalah Yesus mati atau hidup. Bagi dia, Yesus selalu hidup, Yesus tetap hidup di hatinya. Karena dia mencintainya. Cinta mengalahkan kematian. Disitulah kita mengerti, saudara-saudari terkasih, bahwa di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran, dan kehidupan. Ada paradoks memang. Ketika kita menerima penderitaan, maka penderitaan itu bukan lagi derita, bahkan keselamatan. Paradok di situ. Tetapi kalau kita menghindari penderitaan, justru kita akan menerima dan mengalami penderitaan makin berat. Maka jalan salib adalah jalan keselamatan, jalan pembebasan. Ketika kita bisa menerima derita, ketika kita bisa menerima salib, derita dan salib bukan lagi beban, tetapi jalan keselamatan yang menghidupkan, yang mengalahkan dosa menjadi penebusan, bahkan mengalahkan kematian. Itulah paradoksnya. Dan di dalam Tuhan, kita menemukan semuanya itu. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita ingin memperoleh keselamatan, kebahagiaan, justru harus menempuh jalan yang dipilih oleh jalan Tuhan sendiri, oleh Tuhan sendiri. Bahkan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita, yaitu penyangkalan diri, memikul salib, menjadi korban, dan melaksanakan semuanya karena cinta kasih. Itulah yang membebaskan, itulah yang menyelamatkan. Jalan salib adalah jalan keselamatan. Dan semuanya itu terjadi di dalam diri kita. Sebuah proses yang terus-menerus kita alami di dalam hati, di dalam batin, yang kemudian mengalir dalam tindakan. Karena seperti juga Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi silih, menjadi korban, karena dia memproses seluruh relasinya dengan Bapanya setiap hari. Setiap hari Tuhan Yesus berdoa. Tidak ada satu hari pun yang terlewatkan tanpa mengarahkan hatinya kepada Bapa. Dan itulah proses batin. Karena itu dia seringkali pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Berdoa kepada Bapanya, memperoleh kekuatan, mengartikan relasinya. Dan kemudian dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia bisa memilih jalan salib, jalan korban sebagai jalan keselamatan. Kita mau selamat, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Tuhan. Karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Tetapi yang paling utama modalnya adalah bahwa kita semua sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia adalah Sang Immanuel. Justru Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, menjadi tebusan bagi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.